Oke, selamat datang di pembahasan kita. Di depan kita ini udah ada setumpuk materi ya yang Anda kumpulkan soal autisme pada anak. Betul. Ada artikel kesehatan, jurnal, bahkan direktori komunitas. Misi kita kali ini jelas. Kita mau bedah semua ini supaya Anda dapat gambaran yang utuh dan praktis. Sip. Kita akan mulai dari kebingungan awal, terus cari kejelasan lewat diagnosis. Dan yang paling penting, kita kasih peta jalan menuju dukungan nyata di Indonesia. Tepat sekali. Anggap aja ini perjalanan dari anak saya kenapa ya? Jadi oke, saya tahu harus gimana. Mari kita mulai. Tepat sekali. Kalau kita lihat semua sumber ini ya, kayaknya benang merah utamanya cuma satu. Jangan sampai telat tahu. Deteksi dini ya? Deteksi dini itu kuncinya. Istilah yang selalu muncul di semua sumber ini adalah gangguan spektrum. Spektrum. Penting banget untuk kita pahami kata spektrum ini. Artinya, nggak ada dua anak dengan autisme yang gejalanya persis sama. Beda-beda ya? Beda-beda. Ya. Ada yang gejalanya udah kelihatan bahkan sebelum umur 1 tahun, tapi ada juga skenario lain. Ini yang disebut regresi. Regresi. Iya, jadi anak berkembang normal, udah bisa panggil mama, tahu-tahu di usia 1 atau 1,5 tahun, semua kemampuan itu kayak hilang. Dia jadi pendiam banget. Nah, ini yang orang tua harus benar-benar waspada. Oke. Mari kita bedah ciri-cirinya deh, soalnya disinilah biasanya kebingungan orang tua mulai kan? Betul. Sumber yang Anda kumpulkan ini mengelompokkannya jadi 3 area besar. Cara interaksi, komunikasi, sama perilaku. Kita mulai dari interaksi sosial dulu ya. Boleh. Salah satu yang paling sering disebut itu, tidak merespon saat namanya dipanggil. Betul, dan ini bisa kelihatan dini banget. Normalnya, bayi umur 6 bulan itu udah mulai noleh kalau kita panggil namanya. 6 bulan ya? Iya, salah satu jurnal yang Anda kumpulin ini ngasih hipotesis menarik soal ini. Bukannya mereka nggak denger loh, Terus? tapi kemungkinan besar mereka tuh kesulitan menyaring suara nama mereka dari suara-suara lain di sekitarnya. Suara Anda, TV, kipas angin, semuanya tuh jadi kayak sub suara yang bikin bingung. Oh, jadi terlalu bising buat mereka. Kurang lebih begitu. Lalu soal kontak mata, ini juga sering jadi stereotip kan? Katanya nggak mau natap, tapi penjelasannya ternyata lebih dalam dari sekedar nggak sopan. Jauh lebih dalam. Anak lain biasanya udah mulai kontak mata intens di usia 2 bulan. Pada anak dengan autisme, ini sering dihindari. Kenapa tuh? Dan lagi-lagi ini bukan soal penolakan. Ada penelitian yang nunjukin ini mungkin karena otak mereka susah memproses 2 jenis infosensorik sekaligus. 2 info, maksudnya? Bayangin deh, mereka harus lihat wajah Anda yang penuh ekspresi rumit sambil dengerin dan proses suara Anda. Itu bisa jadi terlalu membebani. Tunggu dulu, jadi ini bukan mereka sengaja cuek, tapi lebih kayak sirkuit di otak mereka lagi kelebihan beban. Persis. Wah, ini benar-benar mengubah cara kita mandang perilaku itu. Dari yang tadinya dianggap penolakan sosial, jadi masalah pemrosesan teknis. Itu insight yang penting banget. Persis. Ini mengubah segalanya. Ini juga ngejelasin ciri berikutnya. Jarang menunjuk atau pointing. Menunjuk ya? Iya, di usia 15 bulan, anak biasanya udah aktif nunjuk benda yang dia mau atau yang menurutnya menarik. Seolah bilang, lihat itu, tanpa kata-kata. Komunikasi nonverbal ya? Betul, komunikasi sosial yang sangat dasar. Anak dengan autisme seringkali nggak melakukan ini. Mereka mungkin akan narik tangan Anda dan ditaruh di benda yang mereka mau, tapi inisiatif untuk berbagi perhatian dengan menunjuk itu seringnya nggak ada. Oke, dari komunikasi nonverbal, kita geser ke perilaku yang lebih kelihatan ya. Di sini biasanya orang sekitar mulai sadar kalau ada yang beda. Salah satu yang paling khas kan gerakan repetitif atau stimming. Ya, stimming atau self-stimulatory behavior. Contohnya banyak banget. Kayak gimana? Mengepak-ngepakan tangan kayak sayap, goyang-goyangin badan maju mundur, atau jentikin jari berulang-ulang. Ini sebenarnya cara mereka meregulasi diri. Meregulasi diri. Iya, jadi pas dunia terasa terlalu bising, terlalu terang, atau membingungkan, ingat sirkuit yang kelebihan beban tadi, nah gerakan repetitif ini bisa ngasih sensasi yang familiar dan menenangkan buat mereka. Jadi gerakan itu semacam tombol riset pribadi mereka saat kewalahan. Bisa dibilang begitu. Tentu perlu diwaspadai ya kalau gerakannya sampai bahaya, kayak membenturkan kepala ke tembok, itu ada disebut di salah satu artikel. Betul sekali. Selain gerakan, repetisi ini juga bisa muncul dalam bentuk verbal, namanya ekolalia. Ekolalia. Ini kondisi di mana anak mengulang persis apa yang baru aja dia dengar.
Jadi kalau Anda bilang, sudah malam ayo tidur, dia nggak akan pergi tidur. Terus? Dia malah ngulang kalimat, ayo tidur, berkali-kali. Wow. Jadi saat anak itu mengulang, ayo tidur, itu bukan tanda pembangkangan atau dia lagi main-main. Bukan. Tapi justru otaknya lagi mencoba memproses bahasa. Wah, ini lagi-lagi mengubah perspektif. Itu bukan perilaku aneh ya, tapi upaya komunikasi dengan cara yang beda. Tepat. Lalu ada dua ciri lagi yang saling berkaitan erat. Minat yang sangat terbatas dan keterikatan pada rutinitas. Minat yang terbatas ya. Ini bukan sekedar hobi, ini obsesif. Salah satu sumberan Anda ngasih contoh bagus banget. Anak yang bisa habisin waktu berjam-jam cuma buka tutup pintu. Cuma itu aja? Iya, atau pas dikasih mobil-mobilan dia nggak dorong mobilnya di lantai. Tapi mobilnya dibalik, terus dia fokus muter-muterin rodanya aja. Cuma satu bagian kecil dari mainan itu yang menarik perhatiannya. Dan karena dunianya sangat terfokus ke hal-hal spesifik itu, perubahan sekecil apapun bisa jadi bencana ya? Betul. Saya baca di catatan Anda ada anak yang bisa tantrum hebat cuma karena rute ke sekolah diubah atau karena sereal sarapannya disajiin di mangkuk yang beda dari biasanya. Benar. Dunianya harus bisa diprediksi. Semua itu adalah cara mereka menciptakan keteraturan di dunia yang buat mereka terasa kacau ya? Kacau ya. Dan kekacauan itu seringkali datang dari panca indera mereka. Istilahnya sensory overload. Sensitivitas berlebih? Iya. Reaksi mereka bisa ekstrem banget terhadap hal yang kita anggap biasa. Label baju yang gesek leher, itu bisa terasa kayak amplas buat mereka. Sampai segitunya? Iya. Suara blender di dapur bisa terdengar kayak mesin jet. Makanya kita sering lihat mereka tutup telinga di tempat ramai atau jalan jinjit karena nggak suka sensasi tekstur karpet di telapak kakinya. Ini menjelaskan banyak hal, termasuk soal keterlambatan bicara. Sekitar 25-30% anak dengan autisme itu kan bicaranya sedikit banget atau bahkan nggak sama sekali. Betul. Salah satu sumber nyebutin kemungkinan adanya apraxia of speech. Bisa dijelasin sedikit? Tentu. Apraxia of speech ini pada dasarnya masalah koneksi. Otaknya tahu apa yang mau diomongin. Tapi pesan dari otak ke otot-otot mulut untuk ngebentuk kata itu nggak sampai dengan benar. Jadi anak itu punya niat buat bicara, tapi eksekusinya susah banget. Ini bukan masalah kecerdasan ya, ini masalah perkabelan motorik. Oke. Gambaran ciri-cirinya jadi jauh lebih jelas dan manusiawi. Sekarang, pertanyaan besar yang sering muncul. Apa bedanya sama adik-adik? Nah, ini. Keduanya kan sama-sama bisa kelihatan nggak bisa diam, susah fokus. Banyak orang tua bingung di sini. Ini emang sering tumpang tindih, tapi sumber dari Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan ngasih pembeda yang bagus banget. Kalau boleh saya sederhanain ya. Gimana tuh? ADHD itu masalah filter perhatian, sedangkan autisme itu lebih ke masalah fokus perhatian. Coba kita bedah. Maksudnya filter perhatian itu gimana? Anak dengan ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder itu susah nyaring gangguan. Semua hal di sekitarnya itu sama-sama menarik. Semuanya? Suara jam, teman yang batuk, burung di luar jendela, semuanya masuk tanpa filter. Akibatnya perhatian mereka pecah ke hampir semua hal dan mereka susah buat bertahan lama di satu tugas. Mereka juga cenderung impulsif dan banyak bicara, idenya lompat-lompat. Oke, jadi perhatiannya terlalu lebar. Sementara pada autisme, perhatiannya justru terlalu sempit dan dalam banget ke minat obsesifnya tadi. Gitu ya? Persis. Itu cara yang bagus banget buat nyederhanainnya. Anak dengan autisme bisa sangat hiperfokus pada satu hal yang dia sukai. Dinosaurus, jadwal kereta, roda yang berputar, sampai-sampai dunia di sekitarnya seolah lenyap. Fokusnya di satu titik itu aja. Betul. Gangguan utama mereka bukan di perhatian, tapi di interaksi sosial dan komunikasi. Jadi, kuncinya gini. Anak dengan ADHD mungkin susah nunggu giliran bicara karena impulsif. Sementara Anak dengan autism mungkin nggak nunjukin minat buat mulai percakapan sama sekali. Nah, ini membawa kita ke bagian paling krusial, diagnosis. Setelah lihat semua gejala ini, apa yang harus dilakuin? Semua sumber Anda kayaknya sepakat soal satu hal deh. Dan ini harus kita cetak tebal. Jangan pernah melakukan diagnosis sendiri. Jangan pernah ya? Ini fatal. Gejala yang kelihatan mirip bisa punya akar masalah yang beda banget. Contoh tadi, anak nggak noleh pas dipanggil. Kita langsung curiga autism. Padahal, bisa jadi sesederhana ada gangguan pendengaran. Diagnosis harus diserahin ke tim profesional. Dokter anak, psikolog gitu ya? Betul, dokter anak, psikolog, atau psikiater anak. Oke.
Proses profesional itu biasanya dimulai dengan screening. Ada beberapa alat yang disebutin di sumber Anda, kayak ESAT untuk anak setahun atau MCAT. Ya, kuesioner MCAT itu untuk orang tua dengan anak usia 18 sampai 30 bulan. Nah, ada satu sumber yang ngebahas inovasi digital yang relevan banget buat kita di Indonesia. Sistem screening namanya Anak Tangguh. Ya, platform Anak Tangguh ini menarik banget sih. Ini basisnya web gratis dan full bahasa Indonesia. Yang lebih penting, sistem ini pakai metode yang udah divalidasi dan versi terbaru, yaitu MCAT RF. MCAT RF. F-nya itu follow up ya. Betul, revised with follow-up. Bagian follow up ini yang katanya penting ya. Apa bedanya sama kuesioner biasa? Penting banget. Gini cara kerjanya. Orang tua isi kuesioner awal online, kalau hasilnya jelas-jelas resiko rendah atau tinggi, sistem langsung ngasih tahu. Oke. Tapi kan ada area abu-abu yaitu risiko sedang. Nah, di sistem MCAT yang lama, anak-anak ini langsung dirujuk ke ahli, yang ternyata banyak banget yang positif palsu. Oh, jadi nggak efisien ya? Kurang. Nah, sistem Anak Tangguh dengan follow-up ini lebih pinter. Kalau hasilnya risiko sedang, sistem akan otomatis ngasih serangkaian pertanyaan lanjutan yang lebih spesifik buat memperjelas risikonya. Ini ngebantu nyaring dan mastiin cuma anak yang benar-benar berisiko tinggi yang dirujuk. Jadi lebih efisien dan akurat. Wah, itu solusi yang praktis banget. Jadi, selain alat screening, ada red flags atau tanda bahaya paling dasar nggak yang harus jadi pegangan orang tua? Tentu, sumber-sumber Anda merangkum beberapa tonggak perkembangan kritis. Kalau ini terlewat, harus segera dikonsultasikan. Apa aja tuh? Kedua, di usia 12 bulan, belum babbling atau ngoceh. Oke. Dan yang sangat krusial, di usia 2 tahun, kalau anak belum bisa ngucapin satu kata pun yang berarti kayak mama atau susu, kalau Anda lihat tanda-tanda ini, jangan nunggu. Segera temui dokter anak. Oke, jadi setelah proses diagnosis yang panjang dan akhirnya diagnosis ditegakkan, disinilah perjalanan sebenarnya dimulai. Ini bukan tentang menyembuhkan ya. Bukan. Tapi seperti yang ditekankan di sumber Anda, ini tentang memaksimalkan potensi dan kualitas hidup anak. Tepat. Fokus utamanya adalah intervensi dini lewat terapi non-farmakologis. Ada beberapa jenis yang paling umum, yang paling dikenal mungkin terapi perilaku dan komunikasi seperti ABA. ABA, Applied Behavioral Analysis. Betul, secara sederhana, ABA ini mecah keterampilan kompleks kayak kontak mata atau minta sesuatu, jadi langkah-langkah kecil yang bisa diajarin dan dilatih secara terstruktur, biasanya pakai reward positif. Selain perilaku, ada juga terapi untuk kehidupan sehari-hari dan masalah sensorik yang tadi kita bahas panjang lebar. Betul, ada terapi okupasi yang tujuannya praktis banget, bantu anak biar bisa mandiri dalam aktivitas harian. Contohnya? Mulai dari belajar pakai baju, megang sendok, sampai nulis. Terus buat masalah sensorik, ada terapi integrasi sensori. Itu yang di ruangan khusus ya? Iya, biasanya di ruangan yang penuh ayunan, bola, trampolin, berbagai tekstur untuk bantu otak anak belajar memproses info dari panca indera dengan cara yang lebih teratur. Soal obat-obatan gimana? Obat-obatan itu pilihan terakhir dan cuma untuk meredakan gejala penyerta yang berat, kayak agresi atau kecemasan parah, bukan untuk autisme itu sendiri. Oke, dan disinilah kita sampai pada bagian yang paling memberdayakan dari semua sumber yang Anda kumpulkan. Pesannya jelas banget. Setelah diagnosis, Anda nggak sendirian. Ini penting banget. Sumber dari Mamis Daily itu menyoroti betapa krusialnya kekuatan komunitas. Ini bukan cuma informasi, ini penyelamat. Punya sistem pendukung itu vital. Perjalanan ini kan maraton bukan lari sprint. Anda nggak bisa lari maraton sendirian. Ini berlaku buat anaknya dan terutama buat orang tuanya. Tentu. Di Indonesia, ekosistem dukungannya ternyata udah berkembang banget. Coba kita sebutin beberapa ya, karena ini praktis banget. Ada Yayasan Masyarakat Peduli Autis Indonesia atau Empati. Empati ini fokusnya lebih ke edukasi dan pemberdayaan orang tua. Terus ada YCI Autism Center. Nah, YCI ini punya misi sosial yang luar biasa. Mereka nyediain terapi ABA gratis untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera. Ada juga Rumah Autis yang nyediain layanan terapi dan pendidikan dengan biaya sangat terjangkau, bahkan gratis. Dan jangan lupain dunia digital, sumber Anda nyorot teman autis.
Ya, teman autis ini kayak direktori modern. Mereka nyediain daftar klinik terapi terverifikasi di berbagai kota dan aktif ngadain seminar online yang gampang diakses. Dan tentu saja kekuatan dari akar rumput, grup-grup Facebook. Di sana para orang tua bisa curhat jam 2 pagi, nanya soal terapis, atau sekedar dapat penguatan dari orang yang benar-benar ngerti. Betul, manfaatnya tak ternilai, dukungan emosional, informasi terpercaya, dan yang paling penting harapan dari ngeliat kisah sukses keluarga lain. Menemukan suku Anda itu bisa mengubah segalanya ya. Benar sekali. Jadi setelah kita bedah semua informasi ini, perjalanannya jadi jelas ya. Dimulai dari mengenali ciri-ciri unik itu bukan sebagai sesuatu yang aneh, tapi sebagai cara berbeda dalam memproses dunia. Betul. Lalu, gerak cepat cari diagnosis profesional. Jangan menduga-duga. Setelah itu, sadari kalau intervensi dini adalah kunci. Dan yang paling melegakan dari semua ini adalah kesadaran bahwa Anda nggak harus nanggung beban ini sendirian. Ada ekosistem dukungan yang kuat di Indonesia. Tepat, sumber-sumber yang kita bahas hari ini udah menjelasin dengan sangat baik apa itu autisme dan bagaimana cara mendukungnya. Tapi ada satu pertanyaan besar yang masih terus diselidiki sains. Dan ini pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Apa itu? Pertanyaannya adalah mengapa? Seperti yang disinggung di salah satu jurnal, penyebabnya itu kompleks banget. Sebuah interaksi rumit antara ribuan kemungkinan variasi genetik, faktor lingkungan selama kehamilan, dan biologi otak yang belum sepenuhnya kita pahami. Jadi, apa yang bisa kita bawa pulang dari ketidakpastian itu? Mungkin ini, saat Anda melangkah maju dengan semua pemahaman baru ini, coba deh pikirkan, bagaimana kesadaran bahwa nggak ada satu penyebab tunggal yang bisa disalahkan, itu mengubah perspektif kita. Mungkin ini bisa menggeser fokus kita secara fundamental. Bukan lagi terobsesi nyari obat untuk bikin semua orang jadi sama, tapi mulai bekerja lebih keras untuk menciptakan dunia yang lebih inklusif, akomodatif, dan suportif untuk setiap jenis pikiran dan setiap cara berada di dunia.